bisa berkumpul kembali dalam pelajaran kami Tuhan. Kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Engkau berkati juga Pak Yusak Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada beliau untuk mengajar kami Tuhan. Engkau berkati juga jaringan internet, segala yang dipakai kami Tuhan. Engkau supaya pelajaran kami berjalan dengan lancar Tuhan. Hanya doa kami Tuhan, kami serahkan pelajaran kami di dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir pelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Silakan. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak Pak. Ishak. Shalom. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang lambang, simbol, arti kiasan, dan bagaimana menafsirkannya. Saya pribadi tidak begitu suka dengan topik ini, karena saya ini orangnya rasional sekali, semuanya harus fakta. Saya tidak suka berimajinasi dan berfantasi, saudara. Padahal untuk menafsirkan lambang diperlukan fantasi dan imajinasi. Tapi karena ini Alkitab, bahkan Tuhan saya pikir sangat senang memakai lambang-lambang, ya terlihat dalam Alkitab sangat banyak. Maka mau tidak mau kita yang sering pakai otak kiri dipaksa untuk mengembangkan otak kanannya. Dan ada baiknya ini satu blessing in disguise, kita bisa mempunyai otak kiri dan otak kanan yang seimbang. Tapi memang kita didesain seperti itu, saudara. Tapi kecenderungan orang yang sekolahan itu otak kiri yang diasah. Makin lama makin tajam. Otak kanannya dilarang, bahkan tidak boleh kamu hanya berdasarkan fakta ngomong apa-apa, ya. Itu kan scientific begitu. Oke, kita lanjutkan. Saya mau share screen saya. Hari ini, ya kita sampai pada Bible Code, ya. Nah, pada pelajaran Bible Code. Ada nubuatan memang yang dari Bible Code yang sukses. Artinya, apa yang dia dari Bible Code tersebut ternyata kejadian. Contohnya, Perdana Menteri Yitzhak Rabin itu diprediksi oleh Bible Code akan mati ditembak 1994. Michael Grosnin, penulis Bible Code, sudah mengirim surat peringatan, tetapi tentu saja diabaikan. Dan akhirnya benar terjadi. Kennedy dan Dallas juga muncul bersamaan ketika dicoba dengan selang huruf Scapegoat Computer Program pada 300.000 huruf yang ada di Torah. Keluarnya itu bisa Kennedy bersilangan dengan Dallas, saudara. Ini ya agak aneh, tapi ya tetap harus dicocok-cocokkan. Ternyata Kennedy dibunuh di kota Dallas. Semua agak dicocok-cocokkan gitu. Dan Bible Code ini ternyata hanya dapat diaplikasikan pada Pentateuch. Pentateuch itu kelima kitab pertama dari Perjanjian Lama, ya, dari Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Itu ada 5 Alkitab, ada 5 kitab yang disebut Pentateuch yang ditulis oleh Musa. Selebihnya tidak bisa dipakai untuk menubuatkan melalui program aplikasi Bible Code ini. Dan kemudian setelah itu selama-lamanya buatannya sering salah, sehingga tampaknya Bible Code hanya dapat mengkonfirmasi apa yang benar-benar sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, lalu dimasukkan namanya atau kejadiannya, kadang-kadang bisa muncul sesuatu yang cukup menakjubkan. Jadi akhirnya bukan menubuatkan yang akan terjadi dan belum terjadi. Ya, akhirnya kesimpulan saya ini ya, kalau gitu nggak beda sama ramalan cuaca, saudara. Ramalan cuaca itu lebih sering salahnya meramalkan. Dia ramalan cuaca lebih banyak dapat menjelaskan dengan baik secara ilmiah apa yang sudah terjadi. Saya dulu di marketing, puluhan tahun di marketing, saudara. Setiap tahun kita tim marketing harus membuat forecast. Forecast itu prediksi perkiraan tahun depan bagaimana penjualan, khususnya penjualan ya.
Kita harus memforecast untuk menetapkan target penjualan tahun depan berapa, naik berapa persen, based on data yang sudah terjadi pada tahun yang sedang berjalan. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada secara aktual, kita kemudian memforecast apa yang akan terjadi tahun depan dengan memperhitungkan semua faktor-faktor yang lainnya, dan itu akan dijadikan target penjualan tahun depan. Lalu di antara orang marketing ada satu adagium yang mengatakan begini, a forecast is a forecast, and a forecast is always wrong. Ada begitu, saudara. Jadi orang marketing sih mengatakan, ya namanya perkiraan. Perkiraan juga ya perkiraan. Kira-kira. Dan namanya kira-kira ya tidak selalu tepat. Tidak selalu tepat. Ini namanya memperkirakan. Katakanlah kita tahun ini menjualan 100, kemudian tahun depan kita perkirakan 120, pasti tidak akan tepat 120. Kalau 115 atau 122 itu sudah dianggap bagus sekali mendekati perkiraan kita. Oke, lanjutkan. Contoh di lambang di Alkitab ya. Di Wahyu 21 ayat 6 contoh yang baik. Firman-Nya lagi berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, kalau pakai lambang seperti ini, terus ada penjelasannya seperti ini juga, wah itu enak. Itu memudahkan sekali penafsiran kita ya. Jadi kita perlu ingat bahwa konteks Perjanjian Baru ditulis pakai bahasa Yunani, sehingga memakai alfabet Yunani juga. Penafsirannya mudah sekali kan saudara ya. Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jelas sekali itu satu lambang yang membuat kita tidak perlu berpikir panjang, tidak perlu berfantasi, sudah jelas. Karena Alfa itu merupakan Alfa Omega merupakan huruf pertama dan huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Alfa Omega berarti melambangkan bahwa Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ada penjelasannya di ayat yang bersangkutan, jadi memudahkan sekali. Tapi tidak semuanya seperti itu, saudara. Jadi yang seringkali juga dijelaskan di Alkitab artinya adalah nama. Seringkali kalau disebut si A dinamakan ini, yang artinya ini, karena ini dan ini. Ya, contohnya Yabes, itu kan katakan namanya disebut Yabes, artinya sakit itu. Kenapa? Menyakitkan, artinya Yabes. Karena dia waktu lahir ibunya kesakitan, menyebabkan ibunya sangat kesakitan. Ya, karena itu diberi nama Yabes. Nah, ini juga Alfa dan Omega artinya jelas sekali. Kalau Tuhan Yesus disebut awal dan akhir itu artinya sebelum semua ada, sebelum alam semesta ini diciptakan, sebelum langit dan bumi diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Tuhan Yesus sudah ada. Itu artinya awal. Dan nanti sesudah semua berakhir, dunia ini berakhir, sudah kiamat, sudah semuanya sudah selesai, Tuhan Yesus juga masih tetap ada untuk selama-lamanya. Sehingga kemudian saya lanjutkan dengan berimajinasi, karena kemudian saya pelajari lambang ini mengembangkan imajinasi, saya jadi mengembangkan imajinasi tentang Tuhan Yesus itu begini. Saudara boleh setuju atau tidak, tapi ini namanya imajinasi saya. Jadi sebelum dunia diciptakan dan sebagainya, Tuhan Yesus sudah ada. Saya kemudian bayangkan barangkali Tuhan Yesus pada saat itu sudah menciptakan dunia yang lain, alam semesta yang lain dari kita sekarang, menciptakan makhluk-makhluk yang lain dari makhluk manusia sekarang dengan binatang-binatangnya, dan mereka kemudian hidup di satu zaman tertentu yang mereka juga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan kemudian ada satu agama tertentu di antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin seperti itu. Makhluknya kayak apa bentuknya? Seringkali kalau film-film Hollywood itu selalu yang ET, extraterrestrial itu selalu digambarkan ya tetap kayak manusia, punya kaki, punya tangan,
cuman tangannya lebih panjang, kakinya lebih panjang, wajahnya biasanya kurang tidak seperti manusia, tapi tetap berbentuk tetap seperti dan mirip sekali dengan manusia. Saya pikir kurang imajinatif, saudara. Ekstraterestrial barangkali bentuknya sama sekali berbeda, saudara. Barangkali ini virus corona juga datang sebagai ekstraterestrial dari satu kehidupan lain, saudara ya. Jadi selain dalam kehidupan sekarang, bisa nggak sudah membayangkan bahwa mungkin ada planet di mana ada penghuninya. Manusia sampai sekarang terus masih ingin tahu apa benar ada kehidupan lain di luar kehidupan di dunia, di bumi ini. Di bumi ini, apakah ada? Yang dicari justru satu makhluk yang punya kecerdasan yang lebih tinggi daripada kita. Itu kan banyak dalam film-film fantasi, film-film fiksi sering dibuat film seperti itu. Saya pikir tidak mustahil karena Alkitab tidak jelas mengatakan bahwa satu-satunya penghuni adalah dunia. Karena itu, saudara, saya berniat jelas sih, kalau ada makhluk yang lebih cerdas daripada kita, mestinya dia akan lebih dulu menjumpai kita, datang ke bumi ini daripada kita yang menjumpai dia. Itu imajinasi saya. Kemudian atas dasar itu, saudara, maka saya teringat akan dulu sejarah di abad pertengahan, gereja Romawi pernah menghukum penjara, bahkan hukum mati, seorang ilmuwan saintis namanya Galileo Galilei. Dia mengatakan bahwa pada saat itu orang percaya bahwa bumi mengitari matahari. Tetapi, matahari mengitari bumi. Itu pengetahuan pada saat itu mengatakan. Lalu dia orang pertama yang mengatakan, oh salah, itu terbalik. Bumilah yang mengitari matahari. Lalu oleh Paus atau Gereja Romawi Katolik, si ilmuwan ini dihukum karena dengan tuduhan menghujat Tuhan. Kenapa kok mereka percaya bahwa matahari mengelilingi bumi pada saat itu? Karena mereka berpikir bahwa bumi adalah pusat kehidupan alam semesta. Jadi segala sesuatu itu mestinya mengitari bumi. Karena pusat dari kehidupan alam semesta ada di bumi. Nah, dengan penemuan ilmuwan tadi di abad pertengahan, ternyata terbalik, maka gugur semua filosofi bahwa bumi adalah pusat alam semesta yang gereja masih pegang pada saat itu. Sehingga si ilmuwan yang menemukan fakta baru dan kebenaran baru itu dihukum dengan tuduhan menghujat Tuhan. Wow, jadi hati-hati, saudara, gereja seringkali gereja bersikap seperti itu. Berdasarkan tafsiran terhadap Alkitab yang sifatnya primitif, lalu ada fakta baru dari ilmu pengetahuan, mereka menentang mati-matian. Hati-hati, sekarang semakin banyak hal tersebut sebenarnya makin surut dengan makin modern. Saya melihat sekarang justru makin marak konservatifnya agama itu makin menjadi-jadi saat ini. Bayangkan saudara-saudara sepupu kita masih percaya sampai hari ini, sebagian ada aliran tertentu dengan bumi ini datar. Bayangkan saudara, mereka masih ngotot bahwa bumi ini datar. Kan memalukan sekali, primitif sekali, dan itu terekspresi dari perilaku mereka yang sangat primitif dan barbarik juga. Karena pemikirannya primitif. Jadi tindakan tidak heran kalau tindakannya juga primitif. Salah satu perilaku primitif yang lain, ya saudara, adalah poligami.
poligami saya mengkategorikan itu perilaku primitif manusia. Di Perjanjian Lama, Allah bahkan terpaksa mentoleransi sikap poligami ini. Di Alkitab kan tokoh-tokohnya pada poligami, saudara. Iya kan? Mulai dari Abraham, mulai dari Yakub, Daud, semuanya tokoh-tokoh hebat itu poligami. Kenapa dulu boleh? Karena manusia masih primitif. Primitif itu maaf kata, manusia masih lebih mendekati binatang. Nah sekarang manusia modern sejak perjanjian baru sudah lebih menjauh dari perilaku primitif binatang, sehingga sekarang poligami tidak bagus menurut standar norma manusia modern. Saya tidak bicara agama, manusia modern mengerti itu perilaku binatang. Kalau binatang mau poligami, mau berapa istrinya, mau kawin dengan anak, dengan kakak, saudara kandung, dengan orang tuanya sendiri, itu nggak masalah. Nggak masalah. Sorry, saya sorry. Oke, jadi bagaimana kenapa saya mengkategorikan poligami sebagai perilaku primitif? Karena saya melihat begini, di Hollywood, ya Hollywood itu, Pak David dekat Hollywood nggak? Hollywood itu terkenal apa? Bintang filmnya punya perilaku yang moralnya boleh dikatakan paling buruk, ya kan? Apa perilaku paling buruk mereka? Kawin cerai itu luar biasa lumrahnya, ya. Sampai ada seorang bintang film terkenal yang malah bangga dia kawin cerai 7 kali. Kawin cerai 7 kali itu malah bangga, ya. Kemudian juga hidup bersama tanpa menikah, tren yang lebih belakangan, karena mereka tidak percaya lagi pada lembaga pernikahan. Dia bilang percuma, sekarang statistik aja menunjukkan bahwa satu dari 2 pernikahan pasti bercerai, pasti gagal kok. Jadi buat apa menikah? Diresmikan untuk kemudian pada akhirnya pasti bercerai. 50-50 lah kemungkinannya bercerai. Akhirnya mereka memutuskan tidak perlu pernikahan, tidak perlu diresmikan. Dia bilang ditambah lagi, kita cuma bikin kaya lawyer saja, pengacara. Kalau kita menikah, akhirnya nanti jadi lahan bisnis para lawyer. Jadi sekarang hidupnya mereka bersama. Tapi satu hal yang saya lihat tidak mereka lakukan adalah poligami. Mereka berganti-ganti pasangan, betul. Dan tapi setiap kali mereka hidup bersama satu pasangan, menikah atau tidak menikah, mereka tidak mempunyai pasangan lain. Istri-istri lain nggak punya, maksudnya begitu. Jadi mereka setia pada satu orang, pada satu masa tertentu. Yang itu mungkin pendek atau panjang, tapi mereka tidak melakukan poligami. Karena mereka menyadari, orang yang paling tidak bermoral, sekalipun ini dari Hollywood, saya kasih contoh ya, mereka pun menyadari bahwa poligami tidak baik, dalam arti itu primitif dan barbarik banget. Ya, ganti-ganti pasangan boleh karena bosan, itu manusiawi, mereka masih anggap. Tapi kalau sudah poligami itu sudah kebinatangan gitu ya, bukan manusiawi lagi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada lambang yang sulit. Oh, ini masih belum. Ini masih gampang. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini juga masih cukup mudah untuk kita mengerti. Kenapa para murid dijadikan penjala manusia? Ini arti kiasan. Sama sekali ini bukan arti yang sesungguhnya. Masa manusia dijala? Tapi jelas maksudnya karena Yesus sedang bicara kepada nelayan. Nelayan kerjaannya menjala ikan, kan? Kemudian Tuhan bilang, sekarang kamu aku rubah. Setelah ikut aku, kamu akan menjala manusia. Arti menangkap manusia, memenangkan manusia. Ya ini penginjil artinya, ya kan?
Jadi penjala manusia artinya nanti mereka akan dijadikan pembawa kabar baik, menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Gereja di mana saya tergabung, IFGF, itu mission statement yang pertama sejak awal adalah people is our mission. Artinya manusia adalah misi utama gereja IFGF. Artinya dimanapun ada manusia, di situ IFGF wajib mendirikan gerejanya. Oke, itu di sini. Nah, konteksnya karena Yesus sedang bicara pada nelayan. Ya. Nelayan mengerti sekali arti kalimat penjala manusia, karena mereka biasa menjala ikan, sekarang kita harus menjala manusia. Mereka langsung bisa menangkapnya, istilah metafor ini. Kemudian salib, simbol salib. Salib adalah simbol kekristenan. Ya, salib simbol kekristenan. Hampir semua gereja, kalau tidak semuanya, pasti ada salibnya. Ya. Bahkan kalau di Manado itu salibnya gede-gede, saudara. Karena di sana mayoritas Kristen. Kalau hari Natal, hari Paskah itu mereka bikin salib yang gede sekali, ditaruh di halaman, di depan gereja, di pinggir jalan bahkan. Salibnya besar sekali, tentu dari bahan-bahan yang sederhana. Menyolok sekali. Nah, gereja yang saya ikut juga, FGF ini cenderung lebih baik tidak pakai salib, karena kita sudah sering melihat penyalahgunaan dari simbol ini. Ya, simbol ini sudah lebih sering sekali disalahgunakan, sehingga buat apa? Salib tidak perlu ada di gereja. Salib perlu ada di mana, saudara? Dalam diri kita. Di Dalam hati. hati. Salib harus ada di dalam hati. Tidak perlu pakai kalung salib. Tidak perlu pakai macam-macam aksesori salib, anting-anting salib dan sebagainya. Tidak perlu. Bukannya tidak boleh ya. Lagi jangan salah tanggap. Tidak perlu sama sekali. Kalau mau pakai silakan. Tapi buat saya salib itu lebih bagus ada di dalam hati kita, dapat dilihat orang walaupun kita tidak pakai kalung salib, daripada pakai kalung salib lalu jadi preman. Ya, mana bagus? Preman pakai kalung salib, saudara. Saya malu pakai kalung salib karena banyak sekali sekarang yang model-model begini. Ya, dulu namanya penyanyi Madonna itu selalu pakai kalung salib, saudara. Ya, Madonna yang ya itulah secara moral. Nah, cuman sekarang, kemudian ada juga selalu kita menonjolkan salib, memancing kristenisasi. Kita ini selalu dituduh kristenisasi. Ya, apa-apa sekarang ini belakangan banyak sekali yang diharamkan, saudara, karena diartikan sebagai salib. Contoh keris ini kan lucu sekali, dulu nggak pernah ada. Sekarang muncul haram pakai keris buat Islam radikal ini tentunya. Ya. Lalu ulang tahun ke-75 Indonesia merdeka barusan ini. Lagi-lagi banyak yang protes. Ramai diprotes, katanya ada salibnya. Mana salibnya? Saya nggak melihat sama sekali. Mana salibnya, saudara? Ini dikatakan salib. Ya, itu kaum makar-makar yang menjatuhkan presiden itu cari-cari aja terus. Ini sekarang waspada dan hindari ini. Coba lihat, saudara. Yang listrik dibilang salib, saudara. Lu jalan tol dibilang ada salibnya. Layang-layang dibilang salib. Lalu apalagi? Ini Liga Eropa ada klub yang ada kayak salibnya. Huruf T kecil disebut salib. Bahkan
lantai keramik rumah semua penuh salib, pintu rumah penuh salib, jendela penuh salib. Orang melebarkan tangannya saja, salib semua ditafsirkan salib. Ini yang saya sebut otak-atik gaduk, saudara. Sejawa sekali lagi, otak-atik cocok jadi salib. Hanya dengan tujuan satu, menuju westernisasi. Saja terus-menerus. Tidak ada habisnya. Sekarang itu marak sekali terjadi di mana-mana di Indonesia. Jadi saudara, mengenai penafsiran lambang, sekali lagi perbedaan penafsiran adalah biasa. Kalau teologi dan doktrin saja bisa terjadi perbedaan penafsiran, apalagi lambang. Rawan sekali dari perbedaan penafsiran. Jadi sering banyak terjadi pertengkaran gara-gara penafsiran lambang yang berbeda. Karena itu yang pagi hari ini saya ingin ingatkan saudara, sebagai calon-calon hamba Tuhan, nanti kalau sudah masuk pelayanan benar-benar, jangan pernah saling menyesatkan dan menghakimi antara hamba Tuhan yang penafsirannya berbeda. Karena sebuah lambang hampir selalu mempunyai banyak arti. Ini susahnya lambang. Makanya tentang lambang ini pelajaran saya memang agak panjang nantinya. Nah, saya ingin benar-benar jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif seperti ini. Kita mau berhermeneutika, akhirnya jadi konflik, terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Itu jangan sampai terjadi. Wajar saja dan kita saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak perlu dipertajam perbedaan. Saya selalu menganjurkan kalau kita di antara tubuh Kristus jangan mencari perbedaan, tapi coba mencari persamaannya. Kesamaannya apa? Banyak sekali kesamaannya kita di segala aliran gereja, termasuk gereja Roma Katolik, sama, persamaannya sangat banyak. Kita punya satu Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya itu. Kita punya satu Alkitab. Semua percaya Alkitab yang sama satu. Kita punya satu iman. Iman bahwa kita itu dapat jaminan keselamatan. Kita punya satu Bapa, saudara. Semua setuju satu Bapa, Allah Bapa di surga. Kita punya satu penghibur namanya Roh Kudus. Semua percaya itu. Dan banyak hal yang lainnya semuanya. Jadi mari kita hindarkan cari perbedaan, tapi kita coba mencari persamaan satu dengan yang lain. Gini, saya teringat Gus Dur presiden keberapa itu? Presiden keempat itu pernah mengatakan orang Kristen itu kelihatannya terpecah-pecah, banyak denominasi dan aliran. Tapi sesungguhnya mereka bersatu. Sedangkan Islam itu kelihatannya bersatu. Tidak ada aliran-aliran, masjidnya satu, tapi pada pecah. Ya bilang gitu. Tidak tahu kebenarannya. Jangan dinilai. Contoh lambang yang lain. Kata prajurit, 2 Timotius 2:3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus memakai lambang prajurit untuk kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya, karena dia mengatakan sebagai seorang prajurit kita berjuang tidak mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan, kita hanya tahu berkorban, mati untuk perjuangan, mati kalau dapat misi yang berbahaya dari komandan kita, harus siap untuk melaksanakan. Yes sir, langsung berangkat. Itu sikap prajurit yang saya pikir sangat penting ini untuk orang Kristen. Karena orang Kristen itu paling lemah adalah disiplinnya. Tunduk pada otoritasnya itu kelemahan banyak orang Kristen. Sampai ada orang mengatakan lebih mudah memimpin satu batalion tentara daripada menggembalakan 10 orang Kristen. Ada benarnya saudara, saya sudah pengalaman
jadi gembala, menggembalakan domba-domba 10 orang lebih sulit daripada memimpin satu batalion tentara. Ya, karena orang Kristen sukar sekali didisiplin. Sedikit dikerasin, sedikit ditegasin, sedikit didisiplin, langsung pendeta kok tidak ada kasihnya. Itu saudara, itu harus Anda siap menghadapinya. Ya. Pendeta tidak boleh mukul seperti tentara. Kok tentara itu biasa dipukul, plak itu biasa, tidak apa-apa. Itu namanya kalau atasannya mukul dia, itu sudah harus tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi coba orang Kristen, saudara, dipukul seperti itu, mungkin hanya dengan kataan langsung pindah gereja, saudara. Itu sudah terjadi di mana-mana. Saudara siap hadapi seperti ini? Sampai Paulus menurunkan ayat ini. Kita harus menjadi seperti prajurit, menderita sebagai seorang prajurit. Ini yang perlu ditekankan. Jadi kadang-kadang khotbah kita harus seimbang antara yang sifatnya mengelus-ngelus atau ngelus-ngelus ya, dan menampar sedikit. Kalau ngelus-ngelus itu kita khotbah memberi makanan susu, minuman susu pada para bayi. Jadi kalau khotbah keras itu seperti menampar dan mendisiplin mereka yang kurang disiplin. Petinju, kemudian Paulus pakai lambang petinju di 1 Korintus 9:26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, ini Paulus mengajarkan tentang bagaimana kita dalam pelayanan kita harus seperti petinju yang tidak boleh mukul sembarangan, harus dengan penuh perhitungan supaya tidak terlalu banyak buang-buang energi. Ini mungkin sama seperti bedanya seorang tentara yang bawa mitralyur tahu ya, senapan mesin, gitu, dengan sniper. Sniper itu penembak jitu. Kalau penembak jitu itu satu peluru satu nyawa. Das, satu peluru satu nyawa. Tapi kalau prajurit yang membawa mitralyur, senapan mesin, itu dia melontarkan mungkin 100 peluru, yang mati 2 atau 3 orang saja yang kena. Nah, Paulus mengajarkan agar kita sebagai pelayan Tuhan belajar seperti sniper tadi, yang tidak sembarangan memukul, itu menghabiskan energi. 1 kali mukul tepat dapat 1 jiwa misalkan ya. Jadi jangan sembarangan mukul seperti kita orang buta. Orang sembarangan mukul itu seperti orang nggak melihat musuhnya bagaimana, ada di mana, posisi mana. Di petinju melihat betul-betul, dan mata tajam sekali petinju itu, melihat segala gerak-gerik dari lawannya. Dia mencari peluang dan masukkan pukulannya dengan tepat. Pencuri dipakai juga oleh Petrus, ya, yang mengibaratkan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tesalonika juga dikonfirmasi oleh Paulus, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, kita tahu semua ya maksudnya ya. Di sini pencuri itu diibaratkan lambang dari seseorang yang kita tidak harapkan datang di waktu kita tidak waspada. Tiba-tiba dia muncul dan kita kecurian. Kalau kita waspada, kita tidak akan curian, saudara. Kita bisa menangkap pencurinya. Tapi hari Tuhan, setelahnya itu kan kita bicara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ya. Sekali lagi, ini yang paling sering dilupakan oleh para eskatolog. Para eskatolog cenderung terus-menerus meramalkan kapan Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Padahal ayatnya sudah jelas, tidak ada seorang pun yang tahu dia datang sebagai pencuri. Bahkan ada ayat tambahan bahwa Yesus saja mengaku, aku sendiri tidak tahu kapan itu.
Yang tahu hanya Bapa. Bapak kalau sudah kasih instruksi, nah turun untuk kedua kalinya. Baru Yesus turun. Bayangkan kalau Yesus saja tidak tahu hari kedatangannya kedua kali ke muka bumi, sedangkan banyak hamba Tuhan yang tahu. Wah, itu dahsyat sekali. Hamba Tuhan tadi berarti lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Artinya, ya. Jadi jangan pernah percaya kepada siapapun hamba Tuhan, eskatolog yang mengatakan menurut perhitungan saya Tuhan Yesus akan datang pada tahun sekian dan sebagainya. Itu lupakan, forget it, sesat pasti. Karena dia menempatkan dirinya lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Dia di samping Bapak Surgawi, barangkali dia dengar, dia cari info secretnya dari Allah Bapa sebelum Tuhan Yesus dapat instruksi. Itu sama sekali sesat. Jangan pernah percaya. Itu ada orang mengatakan tanggal, tahun, bulan, apapun juga tentang Tuhan Yesus, pasti tidak benar. Itu tidak percaya. Kemudian ada istilah Adam yang akhir. Ya, seperti Paulus mengatakan di 1 Korintus, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini satu metafor atau satu kiasan yang sangat indah untuk menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu yang disebut Adam terakhir, ya, Adam yang akhir. Adam yang pertama ya tentu saja manusia pertama yang nenek moyang kita itu, Adam. Ya. Dia memang makhluk hidup, tapi Yesus itu bukan makhluk hidup lebih tepatnya. Dia adalah roh yang menghidupkan. Bayangkan, dia yang memberikan kehidupan itu. Kalau Adam pertama, dia yang menerima kehidupan itu. Adam yang akhir atau Adam kedua, dan disebut ya kita, dia yang memberi kehidupan itu. Dia yang memberikan nafas kehidupan pada Adam yang pertama ketika di Taman Eden, ya. Dan sampai sekarang Tuhan Yesus adalah roh yang menghidupkan dalam arti kita semua nanti mati, tetapi dia akan menghidupkan kita pada hari terakhir untuk kita mengalami kehidupan kekal. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Ya. Jadi ini untuk menjelaskan tadi tentang Adam pertama, Adam akhir, bahwa Adam yang pertama tadi bukan makhluk yang rohaniah, tapi dia makhluk alamiah. Seperti kita semua ini makhluk alamiah. Makhluk alamiah itu ya kelihatan mata, dapat kita lihat, dapat kita pegang, dapat kita rasakan, dapat kita ajak berbicara, alamiah, kelihatan mata, dan dapat sakit dan dapat mati. Itu alamiah juga, ya. Tapi kemudian yang datang kemudian itu yang rohaniah. Ya. Yesus adalah makhluk yang rohaniah. Tidak sama dengan kita. Nanti kita baru menjadi makhluk rohaniah setelah kita ada di kerajaan surga. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Jelas ya, saudara, bedanya. Paulus menjelaskan ini teologi yang cukup dalam artinya. Bagi kita itu diambil dari debu tanah, saudara. Dari bawah, dari bumi ini. Jasmaniah sekali. Kita seperti tanah liat yang dibuat dari tanah liat, dibentuk benar-benar oleh tangan Tuhan, jadi seperti manusia, kemudian ditiupkan nafas kehidupan, baru menjadi manusia yang hidup. Tapi dia tetap bersifat jasmani. Sedangkan manusia kedua berasal dari surga, turun ke bumi. Kita berasal dari tanah, jadi makhluk hidup. Babel. Ini cerita tentang Babel dan menara Babel. Kita tahu di Kejadian 11 ayat 9 katakan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi rencana Tuhan pada sejak dari Kejadian dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Tapi kemudian manusia pada zaman menara Babel ini
memutuskan untuk mendirikan kota yang mempunyai menara yang tinggi menjulang ke langit, supaya semua orang tidak pergi kemana-mana, melainkan semua tinggal di sekitar menara itu. Kalau nanti mereka membayangkan barangkali kalau menara itu sudah terus mencapai ketinggian yang tinggi sekali, mereka akhirnya dapat berjumpa dengan Tuhan. Barangkali seperti itu rencananya. Tuhan marah dengan dua alasan. Satu, rencana dia manusia harus tersebar ke seluruh muka bumi. Bumi dibuat luas dan besar supaya manusia bisa menyebar dan memenuhi isi bumi ini. Dan kedua, dia tidak mengizinkan manusia mencari Tuhan naik menara. Itu sudah fantasi dan khayalan manusia. Manusia tidak mungkin menjumpai Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menjumpai manusia. Oke, ini secara filosofis teologinya artinya manusia tidak dapat mencari keselamatan dengan upaya apapun. Itu sudah berkali-kali diusahakan manusia sepanjang sejarah, mencari keselamatan, mencari Tuhan, sampai melakukan hal-hal yang menurut kita sekarang sudah tidak rasional dan primitif. Contohnya mencari Tuhan, berendam di sungai 7 hari 7 malam, berpuasa seberapa 7 hari 7 malam, menyiksa diri. Ada agama yang mengajarkan menyiksa diri dalam rangka supaya bertemu dengan Tuhan. Semua upaya manusia sudah dilakukan sepanjang sejarah dan itu gagal semuanya, termasuk agama. Manusia menciptakan agama agar manusia dapat berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Agama semua begitu, saudara. Agama adalah ciptaan manusia, selain Kristen ya. Semua agama yang lain adalah ciptaan manusia. Maksudnya foundernya manusia dengan tujuan satu, mendekatkan diri dengan Tuhan, kalau bisa ketemu dan dapat pengampunan dan sebagainya. Satu-satunya yang tidak diberikan manusia adalah kekristenan. Karena itu, saudara, kita orang Kristen cenderung tidak mau disebut Kristen itu sebuah agama. Karena agama itu punya dua ciri khas. Satu, didirikan oleh manusia. Kedua, hanya berisi ritual. Ritual. Ritual itu segala upacara, seremoni, segala perilaku yang diatur sedemikian rupa, semuanya untuk mencari dan upaya mencari Tuhan. Contoh ritual. Kalau sembahyang harus posisinya begini, harus bersujud, harus kepala harus sampai ke lantai. Sebelum sembahyang harus cuci tangan 7 kali dan sebagainya. Kemudian harus menghadap pada arah tertentu karena disitulah Tuhan. Itu semua diatur, itu ritual. Kalau kita berdosa harus kita korban bakaran, kita harus sembelih binatang dan sebagainya. Itu semua ritual. Dan ritual bersifat jasmaniah dan lahiriah sekali. Sedangkan kekristenan boleh dikatakan sangat sedikit ritualnya, tapi didominasi mayoritas oleh perilaku spiritual. Yang ditekankan lebih banyak perilaku spiritual daripada ritual-ritual yang lahiriah sifatnya. Ya. Makanya saya agak menentang banyak hal yang lalu dijadikan ritual. Suatu yang spiritual harus dijadikan ritual. Contohnya kalau mendoakan orang, pendeta harus jatuh. Kalau tidak ada ritual jatuh, itu nggak mantap. Itu tidak ada hadirat Roh Kudus. Itu ritual. Juga perjamuan kudus yang dijadikan ritual. Banyak gereja menjadikan itu ritual. Khususnya gereja teman kita, rumah Katolik itu, wah kalau komuni itu mukanya itu beda sekali, saudara. Semua orang mukanya beda sekali. Kalau itu suatu ritual yang sangat sakral. Senyum sedikit pun tidak boleh. Senyum sedikit pun tidak boleh. Pada saat komuni ambil itu hosti, saudara.
Kita enggak, saudara. Kita bebas. Jangan dijadikan semua ritual. Pemberkatan nikah juga saya lihat sudah menjadi ritual. Banyak ritualnya yang semuanya tidak ada di Alkitab. Semua ritual di pemberkatan nikah tidak ada di Alkitab, saudara. Tapi sudah sekarang jadi standar yang bagus sekali. Habis ini harus ini, habis ini harus ini, habis ini harus ini. Saya bukan mengatakan tidak boleh, tapi jangan jadikan ritual, jangan jadikan itu sakral. Apa yang penting spiritualnya. Termasuk pergi ke tanah suci, ke tanah perjanjian lah. Kita tidak sebut tanah suci. Pergi ke tanah perjanjian, jangan jadikan ritual. Engkau tidak akan dapat gelar haji, enggak dapat, enggak. Tidak ada artinya sudah pergi ke Israel atau belum pergi ke Israel. Jangan itu jadikan satu perjalanan rohani seakan-akan yang kalau Anda sudah pulang ke Israel untuk jadi suci, jadi mukanya bercahaya seperti Musa yang baru turun dari gunung menerima 10 firman Tuhan dan dikatakan mukanya bercahaya. Jangan seperti itu. Kalau saya benar-benar bercahaya, saudara, kalau ini dibuka topi saya, mengkilat, saudara. Bercahaya. Karena sudah tidak ada rumputnya. Itu mengkilat. Oke. Babel. Itulah sebabnya sampai sekarang nama itu, kota itu disebut Babel. Ya. Babel artinya jelek, saudara. Babel lambang pemberontakan, lambang kesombongan manusia terhadap Allah. Contohnya selanjutnya setelah Menara Babel itu ada yang namanya Nebukadnezar Raja Babel. Babel itu ada di Irak sekarang, saudara. Irak sekarang itu loh, itu Babel. Wahyu 18 ayat 2. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Contoh terakhir adalah jatuhnya Saddam Hussein, ya. Itu presiden atau diktatornya Irak pada waktu yang lalu. Saya percaya Amerika dipakai untuk menjatuhkan Saddam Hussein dan akibatnya itu jelek sekali memang. Sampai sekarang Irak itu masih kacau balau, masih hancur lebur, masih dikatakan negara gagal. Karena masih terus bertikai, terus berebut pemimpin baru mengganti Saddam Hussein sampai sekarang belum berakhir. Kasihan sekali sebagai bangsa Irak sekarang sangat-sangat kasihan. Karena akibat dari jatuhnya Saddam itu semua tidak berjalan dengan baik. Boro-boro pembangunan ekonomi dan sebagainya. Mereka terus masih perang saudara sampai sekarang ini. Barangkali itu juga dipelihara oleh Amerika supaya mereka tetap lemah. Sebab minyaknya medeni, saudara. Besar sekali hasil minyaknya. Lambang yang lain, Yesus adalah gembala agung dan kita semua adalah domba-dombanya. Kalau sekarang itu adalah antara pastor dengan jemaat, para pendeta dengan jemaat. Sekali lagi, saudara, sekarang banyak gereja sudah mulai mengganti istilah pendeta menjadi pastor, saudara, ya. Karena memang menurut saya lebih tepat. Pastor itu artinya gembala, saudara. Ya, pastor itu gembala, dan memang pendeta itu harusnya gembala. Sebab kalau pendeta artinya apa, saudara? Pendeta itu artinya cuma pemimpin rohani. Pemimpin rohani, bukan gembala. Sedangkan sifat dan fungsi pendeta di dalam gereja yang Tuhan inginkan adalah supaya pendeta menjadi gembala terhadap para dombanya. Gembala itu kan memelihara, mengasuh, menjaga, melindungi. Oke? Kalau pendeta itu istilah umum, istilahnya saya sebut generik itu. Sebab ada juga pendeta Buddha, ada pendeta Hindu, ya. Jadi artinya memang pemimpin rohani pendeta itu. Artinya terlalu luas. Sedangkan yang dimaksud di sini oleh Tuhan Yesus atau oleh Alkitab, pendeta itu harus berfungsi sebagai gembala terhadap domba-dombanya.
Jadi jemaat juga itu di, dilambangkan sebagai domba. Ya. Lalu pendeta itu dilambangkan sebagai pastor. Pastor itu gembala. Oke, makanya sekarang lebih banyak gereja yang mulai pakai pastor atau pastor. Sebenarnya yang paling dulu pakai itu gereja Roma Katolik. Itu sudah benar pastor. Sehingga kadang-kadang saya sekarang ini pastor, memang pastor, saudara banyak semua panggil pastor sama saya. Beberapa gereja yang masih tradisi Protestan itu selalu mengatakan, kok kalian kok seperti jadi Katolik, jadi pakai pastor. Nah, selalu begitu, saudara, pertanyaannya. Dan jawabnya tadi saya sudah jelasin kepada saudara. Itu gantian silah yang lebih tepat memang, artinya lebih sesuai dengan fungsi yang dijalankan oleh seorang pendeta di dalam gereja. Oke. Lalu ada istilah lagi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Apa maksudnya, saudara? Akulah itu Tuhan. Dan Yesus itu bilang, akulah pokok anggur. Dan kamu ranting-rantingnya. Ya kita tentu bisa berimajinasi sedikit lah. Ya, bahwa artinya kehidupan kita sebagai ranting itu sangat tergantung atau tergantung sepenuhnya dari pokoknya, pokok anggurnya, yaitu Yesus. Tanpa dia, kita tidak dapat berbuah, tidak dapat bertumbuh, tidak hidup lah pokoknya. Kita tanpa nyantol atau nyangkut ya, bergantung pada pokok anggur, ranting tidak ada artinya. Sebentar saja akan mati. Kalau terputus hubungannya, ranting pasti akan mati dan tidak ada kehidupan lagi. Kalau tidak dipotong oleh pengusaha anggurnya, juga akan jatuh dengan sendirinya sebagai ranting yang mati dan busuk dan kering. Selanjutnya, saya mulai membicarakan tentang simbol-simbol lambang-lambang yang sulit. Tadi yang agak mudah-mudah, dengan sedikit imajinasi atau bahkan tanpa imajinasi, dengan akal sehat biasa, kita bisa mengerti. Tapi sekarang ini ada 3 hal sedikitnya saya mau bicarakan. Ikan Petrus, ya, disebut ikan Petrus seringkali karena pada kisah itu Petrus yang menjadi peran yang utama di samping Yesus menangkap ikan sejumlah 153 ekor. Kenapa Alkitab menulis secara spesifik jumlahnya 153 ekor? Apa itu ada maknanya dan harusnya demikian? Atau kebetulan saja banyak yang mengatakan ya itu cuma menggambarkan bahwa jumlahnya banyak lah. Pada waktu itu Petrus mendapatkan jumlah ikan yang sangat banyak. Kalau satu jala itu biasanya berisi tidak pernah lebih dari 100, ini jadi lebih dari 100 lah. Tapi banyak kubu yang lebih banyak menurut saya. Alkitab kalau menuliskan sangat spesifik 153 mesti ada artinya, mesti ada maknanya. Cuman kita belum ngerti saja. Jadi kita harus cari artinya. Kita harus selidiki, harus teliti. Saudara nanti jadi hamba Tuhan juga harus selalu meneliti dan menyelidiki Alkitab. Jika Anda membaca ayat Alkitab yang tidak ada penjelasannya, yang penafsirannya sulit, Anda harus melakukan research. Jadi saya ajarkan mulai hari ini, saudara, jangan hanya jadi pembaca Alkitab. Membaca Alkitab itu untuk jemaat. Jemaat memang cukup membaca Alkitab. Tapi saudara harus meneliti, menstudi Alkitab itu sedalam-dalamnya. Karena itu adalah tugas Anda. Anda yang mengunyah ayat-ayat firman Tuhan sampai mudah ditelan oleh jemaat. Kemudian Anda setelah punya lembut, Anda dapat menyuapkan itu kepada jemaat dalam khotbah Anda. Tugas Anda adalah yang mencerna dan menyuapkan. Kemudian lambang Roh Kudus juga. Kenapa pakai merpati? Lambang Roh Kudus kan sering dimunculkan merpati. Kenapa harus merpati? Semua simbol binatang di Wahyu juga sulit semua itu penafsirannya.
Lalu apa artinya angka 666 di Wahyu? Itu juga terlalu banyak perdebatan sampai sekarang, boleh dikatakan belum selesai perdebatan dan diskusinya. Tapi menarik. Lagi segala sesuatu yang belum selesai, menarik sekali untuk dipelajari lebih lanjut. Ya, seperti dunia kedokteran sampai sekarang sedang sibuk sekali mencari obatnya COVID. Ya, belum ketemu sampai sekarang. Tapi untungnya dunia kedokteran punya filosofi yang saya pikir baik sekali. Mereka punya filosofi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Mereka percaya itu. Kalau Tuhan izinkan satu penyakit muncul, pasti juga Tuhan sudah sediakan obatnya. Hanya masalahnya harus kita ketemukan, harus dicari, harus diteliti, harus dibongkar semuanya sampai ketemu. Tidak akan berhenti manusia mencari obat kalau belum ketemu obatnya. Oke, yang kita harus pegang filosofi yang baik itu ketika kita menjadi hamba Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan, ya ini tidak ada artinya, 153 misalnya. Ya, Yohanes 21 ayat 11 itu. Para murid berhasil menangkap 153 ekor ikan. Jelas ayatnya menuliskan angkanya, jumlahnya. Saya juga heran. Sekarang yang mengatakan, itu cuma perkiraan. Gimana mereka bisa ngitung? Itu juga dikira-kira saja sama penulis Alkitab atau sama nelayan pada saat itu, Petrus, Yohanes, dan sebagainya. Yohanes mungkin ada di situ, tapi masa dia ngitung? Tidak percaya, saudara. Apa arti angka 153 sampai sekarang terus terang masih misterius. Tetapi menurut saya ada satu penjelasan yang paling masuk akal, yang mungkin paling bisa diterima sampai dengan saat ini ya, paling dapat diterima. Tafsiran terbaik yang ada pada masa itu, ilmu pengetahuan baru dapat menemukan adanya 153 spesies jenis ikan di seluruh muka bumi. Pada saat ini ditulis, ya, ilmu pengetahuan baru sekarang sudah jutaan spesies jenis ikan di seluruh muka bumi sudah nggak hitung ya. Setiap kali ditemukan spesies baru dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Tapi pada saat itu sejarah mencatat baru, dan ini bertahan lama sekali, berapa abad. Orang mengatakan, ilmu pengetahuan mengatakan di dunia ini ada 153 spesies jenis ikan. Jadi artinya Tuhan Yesus sedang menubuatkan murid-muridnya itu akan nanti sanggup menjala semua jenis manusia yang ada di bumi. Oke, karena mereka akan jadikan penjala manusia kan. Kalau ada 153 jenis, etnis, bangsa, atau komunitas apa saja manusia, semuanya akan terjangkau. Itulah kurang lebih tafsiran terbaik yang ada sampai saat ini. Tapi saya dorong saudara, seperti banyak penelitian ilmiah, termasuk saudara menulis skripsi, tesis, disertasi, itu seringkali di kalimat penutupnya ada kalimat yang berbunyi demikian. Penulis berpendapat bahwa penelitian ini perlu dilanjutkan untuk mengkonfirmasi atau mendapatkan hal-hal baru yang belum terungkap di dalam tesis, disertasi, atau skripsi ini. Ya, selalu ada dorongan dari ilmuwan untuk selalu mendorong, lanjutkanlah penelitian saya ini baru sampai di sini. Ada menarik, sesuatu yang menarik yang masih terselubung, yang belum jelas buat kami baru menemukan sampai di sini. Coba teruskanlah. Dari generasi ke generasi ke generasi itu diteruskan. Karena itu ilmu pengetahuan terus berkembang luar biasa pesatnya di muka bumi ini. Begitu juga dengan penelitian Alkitab. Terus-menerus harus kita satu persatu meterai yang masih tertutup di kitab Daniel itu, ayo kita bukakan satu persatu dengan seizin Tuhan tentu. Kalau waktu Tuhan sudah tiba dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk membuka meterai itu, maka Anda menjadi pembuka meterai yang
istilahnya tercatat namamu di dalam sejarahnya Tuhan. Mungkin sama manusia tidak tercatat, saudara ya. Senang nggak saudara? Kalau saudara dapat menemukan sesuatu yang baru, yang selama ini masih misterius, saudara dapat menemukan jawabannya. Saya dorong generasi muda, anak-anak muda, berdasarkan semua yang sudah ada yang saya berikan dan pendahulu saya semua, masih ada banyak area-area yang gelap yang perlu penelitian lebih lanjut. Itu tanggung jawab generasi berikutnya. Amin, saudara. Akan amin, saudara mau amin. Nah, secara umum, Perjanjian Lama adalah lambang atau nubuatan dari Perjanjian Baru. Ini satu doktrin yang banyak orang dapat menerimanya. Ya, Perjanjian Lama lambang, umumnya bersifat jasmaniah dan lahiriah, itu melambangkan sesuatu yang nanti akan terjadi di Perjanjian Baru. Ya, misalkan anak domba dikorbankan untuk menebus dosa pada Perjanjian Lama. Itu kan menubuatkan tentang nanti ada domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Kalau dulu itu sifatnya ritual, ya, ritual karena belum ada Yesus kan zaman Perjanjian Lama, maka Tuhan memberi jalan keluar, dia sembelih domba lah, dibakarlah supaya aku boleh mengampuni engkau. Tapi itu terus harus dilakukan. Tapi nanti kalau Yesus datang, domba yang sejati itu sudah datang dan disembelih satu kali untuk selama-lamanya. Kita sudah tidak perlu melakukan lagi persembahan korban bakaran. Nah itu agak kasihan juga kalau lihat saudara-saudara kita masih setiap tahun masih mempersembahkan korban. Idul korban setiap tahun masih mereka lakukan ritual itu demi menebus dosa mereka. Saudara dan saya bersyukur karena kita sudah punya anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus sekali dan untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita beritakan kepada saudara kita yang masih melakukan ritual seperti itu. Percayalah bahwa Yesus sudah melakukan itu, tidak perlu lagi setiap tahun korban-korban seperti itu. Ini contoh penafsiran yang kacau. Karena tadi mentang-mentang Perjanjian Lama itu pasti melambangkan Perjanjian Baru, lalu ada penafsiran yang mengatakan Ishak itu lambang Yesus. Ishak Perjanjian Lama, lambang Yesus Perjanjian Baru. Saya mengatakan benar sampai pada satu titik tertentu saja. Bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Itu selesai. Bahwa Yesus bilang anak perjanjian. Tapi banyak yang menafsirkan sampai detail, sampai harfiah, sampai kelewat batas. Ya. Lalu berarti kalau Ishak itu lambang Yesus, maka Abraham itu lambang Bapak Surgawi. Karena dicari-cari kecocokannya. Ishak kan anak tunggal Abraham. Yesus kan anak tunggal Allah. Siapa bilang? Pak Ismail di mana? Udah nggak cocok, saudara. Sudah nggak cocok. Jadi kalau terlalu melambangkan Ishak sebagai lambang Yesus, letterlock, menurut saya kurang tepat dalam arti Ishak nggak level lah sama Yesus, nggak level gitu, nggak level. Yesus anak tunggal Bapa Surgawi. Kemudian Ishak juga disunat pada hari ke-8. Yesus sunat pada hari ke-8. Oke, cocok. Nggak saya baca. Ya. Kemudian Ishak taat penuh pada bapaknya. Tidak berkata sepatah pun ketika akan dikorbankan. Seperti Yesus taat penuh pada Bapa dan tidak berkata sepatah pun ketika diadili. Siapa bilang ketika dikorbankan, Ishak berbicara dan ada dialog kan. Dia bertanya pada bapaknya, di mana dombanya, di mana kambingnya Pak? Kok kita tidak bawa kambing? Ya, dia kan tidak berkata sepatah pun, dia berkata sesuatu. Ishak dikatakan bawa kayu bakar. Kayu bakarnya dari rumah sampai ke Bukit Muria pada hari ketiga dia sampai. Lalu dicocok-cocokkan. Yesus kan juga bawa kayu salib. Naik Bukit Golgota, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Wah, sama. Kayunya sama. Hari ketiganya sama. Ya ampun, saya bilang, beda banget. Beda banget, saudara. Ya. Ishak bawa kayu bakar, oke lah itu kayu salib. Dia oke, Mas ya.
naik ke Bukit Mulia dan Bukit Golgota. Ya, oke, mirip-mirip. Tapi dia sampai membawa tadi, artinya 3 hari. Dia pada hari ketiga, dia bawa sampai ke Bukit Mulia. Kan beda, Yesus itu hari ketiganya adalah hari kebangkitannya. Ini Ishak kan hari ketiga, hari kematiannya, yang tidak jadi. Jadi Ishak bukan mati terus bangkit. Ishak direncanakan mati tapi tidak jadi. Beda, saudara. Jangan juga terlalu mencari-cari untuk mengukuhkan, mendukung doktrin yang kadang-kadang sebenarnya tidak perlu sampai sejauh ini. Kita cukup saja Ishak anak janjian, selesai. Kita mengerti. Nah, kemudian ini berikutnya adalah tentang cerita Paulus, arti duri. Saya ingin mengatakan arti duri. Lambang duri itu apa? Ini juga masih perdebatan sampai hari ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Orang banyak berdebat, apa arti duri di sini? Melambangkan apa? Kenapa Paulus pakai duri di dalam dagingku? Ini mestinya arti kiasan. Tidak mungkin duri sungguh-sungguh secara harfiah yang nempel di daging kita. Memang ada peribahasa, duri dalam daging itu paling mengganggu, paling tidak enak. Nah, memang mungkin seperti itu. Tuhan memberikan satu duri di dalam daging Paulus yang mengganggu terus dia, mengingatkan terus dia. Pada apa? Pada sesuatu. Apa arti duri di sini? Kita coba tafsirkan, belajar tafsirkan. Menurut saudara, arti duri. Ada yang mau jawab? Boleh, silakan dibuka, di unmute. Apa menurut saudara arti duri di sini? Silakan. Ada yang mau mencoba belajar menafsirkan berhermeneutika supaya jangan asik. Hati duri, Kalau- sakit atau penderitaan. Oh, satu. Oke, ya. Arti duri penderitaan. Oke, ya. Bagus. Yang berikutnya. Siapa yang di depan? Ya, silakan dilanjutkan. Arti duri adalah melambangkan keperihan dan kesengsaraan Tuhan Yesus, Pak. Bagus semua ya. Artinya sudah dekati ke arah situ semua. Oke, yang lain? Apa? Tapi kenapa itu duri dikatakan utusan iblis yang menggocok aku? Ya, silakan. Ya, boleh. Silakan. Penganiayaan dan pengorbanan, Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, bagus sudah. Jadi Anda sudah mulai terlatih. Tidak terasa Anda sudah mengalami kemajuan. Saya senang sekali. Ya. Jadi kuliah ini jadi ada hasilnya. Oke. Ya. Ada manfaatnya ya, Pak. Iya, betul. Berarti sudah mulai berbuah. Saya senang sekali. Oke. Yesus sendiri dikenakan mahkota duri. Jadi di bagian lain di Alkitab ada kata duri. Mahkota duri. Ya. Jadi apa artinya duri di sini? Mahkota duri khususnya ada dua artinya yang pasti ya. Mahkota bukan dari emas, tapi dari duri. Berarti ini satu penghinaan ya. Dia raja di atas segala raja, dia istilahnya disanjung sebagai raja, tapi dengan nada mengejek ya. Tapi mahkotanya duri. Kedua, kenapa duri dipilih mungkin oleh prajurit Romawi tadi? Karena ini menyakitkan, ya, melukai, menyiksa, ya kan? Jadi bukan satu mahkota penghormatan, penyanjungan, tapi mahkota penghinaan
dan penyiksaan, membuat sakit dan berdarah. Ya. Jadi bisa artinya aniaya. Ingat bahwa Paulus dengan sengaja menuliskan daftar sengsaranya di 2 Korintus 11 ayat 23-27, nanti kita akan baca bersama-sama. Itu mungkin duri dalam daging yang terus-menerus tempel di dalam kehidupan Paulus. Karena sepanjang hidupnya boleh dikatakan Paulus lebih banyak mengalami penderitaan dan penganiayaan daripada senangnya. Ya. Lain-lain rasul coba bandingkan. Lain-lain rasul tidak ada yang mengalami penderitaan dan penganiayaan sedahsyat dan sebanyak mutu dan jumlahnya dibanding Paulus. Ditambah lagi satu, saudara, saya mau tambahkan kelebihan Paulus dari semua rasul. Dia satu-satu yang tidak punya keluarga. Dia kemana-mana sendirian, kesepian, tidak pernah mengalami namanya kehidupan keluarga bahagia. Karena tidak menikah, saudara. Yaitu benar-benar pikul salib yang super berat menurut saya. Dari iblis. Kenapa dari iblis? Itu penafsirannya untuk menghambat pekerjaan pelayanan Paulus. Jadi segenap penderitaan, aniaya, bencana, semua yang timbul atau dialami Paulus itu dari iblis datangnya, saudara. Ingat ini baik-baik ya. Seringkali kita mengatakan bencana itu dari Tuhan, itu salah. Iblis ingin menghancurkan pelayanan Paulus. Iblis ketika di Danau Galilea pernah mencoba membunuh Yesus dan 12 murid yang sedang naik perahu dengan angin ribut. Upayanya tentu saja gagal. Tapi semua itu adalah usaha dan upaya iblis yang mati-matian untuk menghambat pekerjaan pelayanan. Dalam hal ini Paulus terus-menerus dihambat oleh iblis. Sekaligus ini menjadi proses pembentukan karakter Paulus. Seringkali Tuhan mengizinkan iblis menyiksa kita dengan masalah penderitaan pergumulan. Tuhan izinkan, Tuhan tidak halangi, karena ini ada baiknya untuk pembentukan karakter kita. Paulus dalam ayat tadi berkali-kali mengakui dirinya supaya aku tidak meninggikan diri. Paulus itu saya mengerti betul tipenya, saudara. Saya ada miripnya sama Paulus. Paulus itu berpendidikan tinggi. Dia merasa super dibanding rasul-rasul lainnya. Dia sudah pasti merasa super lah. Dan itu wajar dan menurut saya tidak sombong kalau dia memang menganggap dirinya lebih tinggi. Karena memang dia benar-benar faktanya lebih tinggi dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara. Dibanding rasul tadi. Satu tadi pendidikannya teologi, dia paling top, murid Gamaliel. Kedua, dia yang paling banyak pergi jalanan misi sampai ke Roma 3 kali misi, hampir mati berulang-ulang. Ketiga, dia tidak menikah sendiri. Dia sebenarnya layak, saudara. Tetapi itu dia tahu itu kelemahan dia. Kesombongan, meninggikan diri. Saya sebelum bertobat adalah orang yang konservatif, yang saya memandang remeh anak-anak muda yang belum berpengalaman, memandang remeh wanita karir, karena mereka harusnya tempatnya di dapur, memandang remeh orang yang tidak punya track record sukses, yang tidak punya track record pendidikan yang baik. Saya memandang remeh itu semua, saudara. Saya merasakan itu Paulus ada ciri karakter semacam itu yang Tuhan untuk supaya dia tidak jatuh dalam kesombongan, kasih duri dalam daging, Tuhan izinkan. Kalau duri dalam daging nempel terus kan ingat terus ya, ingat terus, tidak mungkin bisa lupa. Wah, sakit terus mengganggu terus, tidak bisa lupa, ingat terus ya, saudara. Oke, sampai di sini hari ini waktu saya sudah habis, rasa saya kembalikan ke Pak David. Terima kasih Pak Yusak. Terima kasih kita diajarkan untuk karena sekarang ya makin banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang atau mentafsirkan yang semena-mena. Itu kita betul-betul harus belajar ini untuk alegoris dan hal-hal ini supaya
kita jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang aneh-aneh, ya. Terima kasih. Mungkin salah seorang akan berdoa menutupnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu pada saat siang hari ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan proses belajar kami. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari Tuhan, boleh kami mengerti, kami serapi dengan baik, dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kau berkati Pak Yusak Tuhan yang telah menyampaikan materi Tuhan. Kau berkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan, seperti keluarganya Tuhan. Terima kasih. Seluruh waktu ini kami serahkan ke dalam Tuhan kasih-Mu. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin Bye, semuanya. see you. Sampai See ketemu you lagi. semuanya. Terima kasih, Sampai Pak. jumpa lagi. God bless you. God bless you, Tuhan berkati semua. Bye. Berarti, ya Pak. Tuh.